Xiaomi Poco X3 NFC. Jadi pada kali ini saya akan sedikit mereview atau membahas tentang MIUI 14 yang sudah saya modifikasi ya. Jadi untuk versi MIUI ini saya menggunakan MIUI masih dari bawaan Xiaomi X3 NFC, cuma menggunakan region EEA. MIUI ini saya khusus modifikasi buat kamera. Jadi untuk boot animation aja ini udah saya ganti ya pakai Xiaomi HyperOS biar kelihatan dikit lebih menarik lah. Ya, ini tampilan lock screennya ya. Jadi untuk tampilan defaultnya seperti ini. Jadi ini bukan tema atau apa, jadi emang tampilan dan beberapa icon udah saya ganti biar gak bosan aja gitu. Jadi di MIUI versi ini gak banyak yang saya modifikasi. Buat tampilan ini lebih banyak ke bawaan sih ya. Untuk update ini gak akan ada update ya, karena ini udah versi terbaru 14.05. Saya menggunakan varian RAM 6/64, varian paling kecil. Untuk versi kernel ini saya pakai custom. Kernel tidak boros baterai ya, malahan lebih irit tapi performa agak turun gitu. Refresh rate saya tambahin 90 Hz. Buat penggunaan medium gak banyak yang saya ubah sih, hanya beberapa tweak gitu yang khusus buat kamera, dan iklan kayak gitu udah saya hapus, udah gak ada ya. Di sini iklan udah gak ada gitu, udah hilang. Buat VoLTE oke lah, VoLTE-nya nyala karena gak saya ubah atau oprek ya soal jaringan kayak gitu. Contoh kalau masuk aja ke file manager gitu, biasanya kalau masuk ke file manager dia muncul iklan. Tapi ini file manager udah saya ganti dan iklan gak ada sih, hanya di aplikasi tema aja, dan itu iklan bisa dimatikan. Buat kamera bawaan saya replace MIUI kamera menggunakan kamera Leica dari Holibear ya, versi 5.0. Ini versi paling stabil menurut saya karena dari live-nya juga cocok dan beberapa fitur semua work gitu, gak ada istilah ngebug atau gak kepake gitu ya. Buat m-banking, Dana, GoPay, dan aplikasi perbankan lainnya ini semua aman, gak ada masalah. Karena ini masih versi MIUI bawaan sih, hanya beda region aja gitu. Dan cuma gak ada bahasa Indonesia doang sih. Kalau buat saya sih itu gak masalah ya, gak ada bahasa Indonesia. Saya hanya ingin mereview singkat sih soal fitur dari kamera versi Leica ini. Jadi dia buat ultrawide normal, kita ketik 2 kali dia normal. Di sini ada pilihan Leica Vibrant dan Leica Authentic. Kalau buat saya sendiri sih saya lebih suka menggunakan Leica Vibrant ya, warnanya itu lebih keluar gitu. Untuk mode potret dia kayak aperture bisa diatur, efek-efek potret lainnya udah saya cobain, itu semua berjalan normal, gak ada kendala gitu ya. Dan yang paling bagus ini di mode video yang udah saya sempurnain mulai dari software dalamannya sampai ke live gitu ya. Udah steady video dia udah support 60 fps ya. Apa yang mana lagi sih yang harga 1,5 juta secondnya udah support steady video 60 fps lagi. Dan udah jelas kalau steady video itu dia buat guncangan yang keras gitu ya. Video belakang dia udah support HDR HLG ya, 1080 60 fps. Buat vlog mode udah saya coba normal, slow motion dia sampai 240 fps. Buat pindah dokumen juga dia ada dan udah saya cobain, itu semua berjalan gitu. Mode potret supermoon ya, mode di fitur flagship yang dia mentok cuma 10 kali zoom karena keterbatasan hardware juga sih. Tapi buat filter atau efek-efek supermoon ini berjalan normal ya, gak ada kendala sama sekali. Walaupun memang ini gak mungkin ya buat ngezoom bulan, hanya modal 10 kali zoom. Tapi yang jelas kalau buat pamer sih gak apa-apa sih, udah support supermoon gitu, padahal ya 10 kali zoom sih. Buat watermark saya menggunakan watermark Leica. Jadi tinggal kalian pilih di tab atas Leica ya, di bagian Leica. Untuk fitur kayak Photo Pro dia lancar, di ultrawide-nya lancar, gak ada masalah sama sekali. Dan yang paling menarik di sini ada fitur director mode. Jadi fitur ini buat video pro, jadi video manual gitu. Dimana kalian bisa ngatur kayak ISO manual,
keseimbangan putih manual, fokus manual. Cuma dia gak support di lensa ultrawide karena keterbatasan hardware sih, bukan softwarenya. Ya wajar sih, HP tua, jadi buat tweet tapi lancar. Buat kamera utama dia gak ada masalah gitu. Dan udah saya cobain, ini bagus ya. Cuma buat frame rate dia mentok di 30 fps, jadi gak bisa 60 fps. Setahu saya sih emang dari bawaannya dia mentok 30 fps gitu dari aplikasinya. Buat record kamera depan dia udah bisa pakai FHD 60 fps. Ini buat kamera depan ya, udah support FHD 60 fps. Cuma dia stabilizer eyes-nya gak aktif gitu. Dari hardware-nya emang gak support stabilizer eyes buat kamera depan. Kamera depan buat record dia support HD 30 fps, terus FHD 60 fps, semua lancar, gak ada bug atau semacam ketika nge-record dia jadi hijau gitu, gak ada ya. Ini normal semua. Kalau bahas soal baterai, menurut saya ini baterai stabil, gak panas gitu atau gak tiba-tiba menurun gitu kalau lagi gak dipakai. Ya ditambah lagi sih ini buat HP yang saya pegang ini, dia baterainya udah agak kembung sedikit ya. Tapi buat kalian yang udah pernah ganti baterai atau diganti baterai sama yang baterai yang KW banget gitu, kayak baterai apalah, kalau semacam rakit panas itu agak lumayan lah ya. Kalau yang KW banget 50 ribuan gak akan ngaruh sih, gak akan kerasa iritnya di pakai ROM ini gitu. Untuk dialer dia menggunakan Google Dialer, kontak juga nih menggunakan kontak dari Google gitu. Dialer dari Google, kontak dari Google, pesan dari Google gitu. MIUI global ya, sudah ciri khasnya gitu. Di sini saya gak akan ngasih tutorial cara pemasangan karena cara pemasangannya sama kayak custom ROM lainnya. Kalian cukup whip chat Dalvik, WeChat, Package, lalu install ROM. Pemasangan mungkin agak sedikit lebih lama. Kalau udah beres kalian whip chat Dalvik lagi, terus format data, langsung reboot sistem. Kalau udah muncul logo HyperOS berarti itu udah berhasil, udah langsung bisa dipakai ya. Buat ROM ini udah saya ada ciri sih, udah saya kasih tanda gitu ya, biar gak ada yang ngaku-ngaku kalau ROMnya ini buatan siapalah atau ada yang nyuri gitu. Saya di sini menambahkan sebagai builder at ASC Bor. Jadi itu ciri buat ROM yang buatan saya. Untuk display dia tetap support HDR10, HLG, HDR10 Plus. Gak ada yang saya turunin gitu ya. Semuanya sih normal kayak MIUI bawaan. Malahan ini buat saya lebih enak sih. Kemungkinan buat daily user saya pakai ini dulu. Di link komentar juga saya menyediakan link Gcam, Google Kamera LMC 8.4R18 Pick One, dan config-nya udah saya kasih juga di link. Jadi config-nya hanya bisa dipakai di ROM yang ini ya gitu ya. Kalau di ROM lain mungkin mental kalau dipakai. Itu mungkin kalau yang mau aja Gcam gitu, yang butuh mode potret rapi, yang support detail gitu. Kalian tinggal download aja, linknya ada di komentar paling atas. Untuk settingan video kamera bawaan, jadi gak perlu di setting repot ini itulah, jadi cukup tinggal pakai aja sih, gak banyak yang di setting gitu. Kalau buat video mungkin ada sedikit yang harus diaktifkan biar hasilnya tuh maksimal gitu. Tinggal masuk aja ke pengaturan kamera, geser ke bawah. Nah, video encoder kalian pilih H265 mode performa biar gak kekompres gitu kalau kalian lagi di share ke sosmed atau WhatsApp gitu. Jangan lupa aktifkan juga HLG. Biar gak penasaran, saya mau langsung review hasil rekamannya. Jangan lupa ya, kualitas video di YouTube-nya menggunakan 1080p 60 fps ya, biar kelihatan gitu jernihnya. Ini menggunakan kamera utama, menggunakan mode FHD 60 fps plus ACE dan HLG. Ini saya sambil berjalan. Ini 60 fps sih kalau buat HP X3 NFC ini paling jernih sih, hasilnya kayak gini paling jernih, paling bagus sih. Dari warna dia dapet, detail dapet, stabil, nggak drop frame atau turun frame rate-nya gitu. Udah bagus sih.
Untuk stabilitas video udah saya modifikasi lagi. Jadi biasanya kalau di kamera bawaan ketika dia digeser dia ngeglit gitu. Kalau di sini enggak, ini udah stabil. Sekarang kita lihat hasil rekaman dari lensa ultrawide menggunakan mode 60 fps dan ACE dan HLG lagi. Wah, kalau buat saya sih ini udah maksimal ya di mode ultrawide-nya. Saya ini lagi jalan udah smooth gitu, gak ada istilah ngedrop frame-nya atau fps-nya dia turun, apalagi ketika dia digeser gitu ngeglit, gak ada ya. Ini benar-benar smooth gitu ketika digeser, ketika berjalan. Ditambah lagi stabilitas sudah saya modifikasi ulang buat warna, ketajaman, udah mirip-mirip iPhone lah. Jadi ya tujuan saya ke situ sih, biar agak mirip-mirip iPhone dikit gitu dari videonya. Lanjut mode steady video. Nah, yang paling menarik dari mode steady video yang ini adalah dia udah support mode steady video 60 fps ya. Jadi ini saya agak loncat-loncat dikit ya sambil jalan. Soalnya kalau steady video dia gak akan kerasa kalau cuma jalan biasa. Jadi fungsi steady video ini kerasa kalau emang ada guncangan besar gitu, baru dia akan stabil. Kalau guncangan-guncangan kayak jalan gitu kerasa goyang sih. Tapi kalau buat guncangan besar dia udah smooth gitu. Dimana lagi sih kalau steady video 60 fps kan nggak di MIUI bawaan, nggak ada gitu. Kalau di kamera ini udah ada. Ini hasil rekaman kamera utama FHD 60 fps pada malam hari. Saya rekam ini di motor ya, jadi lagi dibonceng gitu, saya nyobain rekam dan hasilnya kurang lebih seperti ini buat malam. Ini juga masih menggunakan kamera utama FHD 60 fps. Kalau ini ada penerangan ya, tapi lampunya gak terlalu terang sih. Tapi buat warna dia masih kelihatan tajam gitu. Buat ketajaman juga dia udah bagus sih. Kalau malam segini udah bagus sih hasilnya. Kalau menurut saya ini bagus sih. Kalau menurut kalian ya mungkin beda ya. Saya review juga ini hasil rekaman ultrawide pada 60 fps di malam hari. Nah, ini dia hasil rekaman mode ultrawide-nya. Gak beda jauh sih sama kamera utama, hanya saja ya agak sedikit overlay gitu ya. Lightingnya dia sedikit over ya, karena emang ultrawide-nya dia kecil, dari aperture dia lebih kecil dari kamera bawaan. Lanjut, saya ingin melihat beberapa hasil foto dari kamera Leica ini. Ini hasil dari mode potret plus HD potret aktif memakai Leica Vibrant, dan ini ketika di zoom. Ini hasil potret juga menggunakan HD potret plus Leica Authentic, dan ini hasilnya ketika saya zoom. Ini hasil kamera foto biasa AI on HDR auto Leica Vibrant. Ini saya zoom masih dapat ya detailnya. Masih mode kamera biasa hanya menggunakan Leica Authentic. Dan ini ketika saya zoom detailnya masih dapat juga. Ini di luar ruangan. Sebenarnya sih hasilnya ini lebih jernih dari ini ya. Hanya dikarenakan kan resolusi foto ini sebenarnya 16,1 megapiksel bawaannya. Tapi YouTube ini dia cuma mentok 1080 piksel. Aslinya ini sangat jernih, bisa kalian tes sendiri lah. Mungkin hanya itu saja sih dari saya. Kalau soal performa kayak buat main game, saya gak tes ya, dikarenakan saya juga gak main game. Tapi performa sama dengan MIUI bawaan. Kalau kalian nemu bug bisa tulis di link komentar. Terima kasih.